Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta MAT sama MAT 1 dan Kamus tahun pelajaran 2020-2021. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Arif Budiman, yaitu metode pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, peserta MAT sama MAT 1 Tanggamus diharapkan dapat menyimak dan memahami penyampaian materi tersebut, karena di akhir kegiatan MAT sama akan ada penugasan untuk resum materi. Kepada Bapak Arif, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Titis Ramadhani yang telah menjadi moderator pada kesempatan siang hari ini. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum kita memulai materi tentang kegiatan pembelajaran ataupun metode pembelajaran proses kegiatan belajar mengajar di MAT 1 Tanggamus, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Arif Budiman, lahir di Tanjung Karang 27 April 1980, kemudian pendidikan S1 mengambil jurusan pendidikan geografi Universitas Lampung, lulus tahun 2003, kemudian dilanjutkan ke Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung, lulus tahun 2017. Untuk alamat di Jalan Insinyur Haji Juanda dan Melati Waituba, Kuripan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Demikian untuk perkenalan dari Bapak. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang metode pembelajaran dan proses kegiatan belajar mengajar di MAT 1 Tanggamus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinna waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah anak-anakku semua peserta MAT sama MAN 1 Tanggamus tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Bapak yang berkaitan dengan metode pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ada di MAN 1 Tanggamus. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan siang hari ini sebelum Bapak menyampaikan metode pembelajaran, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang struktur kurikulum MAN 1 Tanggamus. Kenapa ini Bapak sampaikan? Karena Bapak yakin di antara kalian ada yang lulusan dari SMP negeri. Maka itu materi ini sangat penting Bapak sampaikan biar kalian paham pelajaran apa saja yang akan kalian peroleh selama di MAN 1 Tanggamus. Oke, baik anak-anak semua. Struktur kurikulum MAN 1 Tanggamus ini memiliki dasar hukum, yaitu Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Kurikulum yang digunakan di MAN 1 Tanggamus masih menggunakan kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan K13 revisi. Jadi itu anak-anak, kita tetap menggunakan K13 yang revisi. Anak-anakku sekalian, kalian perhatikan di layar monitor di PowerPoint yang Bapak buat untuk kalian. Implementasi kurikulum di MAN 1 Tanggamus ada dua jurusan. Sebenarnya kalau di Madrasah Aliyah itu ada 3 jurusan, yaitu jurusan MIPA, IPS, kemudian keagamaan. Tetapi untuk di MAN 1 Tanggamus kita hanya memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan MIPA atau Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian jurusan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang pertama, struktur kurikulum
peminatan MIPA. Ya, tolong perhatikan ini untuk anak-anak semua yang mengambil jurusan IPA. Bahwa di MAN 1 Tenggamus untuk jurusan IPA, mata pelajaran apa saja yang kalian dapat? Ya, ada pembagian-pembagiannya. Untuk di MIPA, yang pertama, kelompok A. Ini mata pelajaran umum. Kelompok A mata pelajaran umum. Itu terdiri dari pendidikan agama Islam PAI. Ya. PAI ini seperti mata pelajaran apa? Ya, yang pertama mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. SKI itu Sejarah Kebudayaan Islam. Ya. Jadi untuk kalian yang alumni dari SMP, ya, mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu Akidah Akhlak, apa itu Fikih, apa itu SKI, apa itu Al-Quran Hadis. Nah, selama di SMP mungkin kalian belum pernah menerima materi tersebut, hanya menerima materi pendidikan agama Islam saja secara umum ya. Tetapi kalau di MAN 1 Tenggamus itu lebih spesifik lagi ya. Jadi kalian akan mendapatkan mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Selanjutnya untuk mata pelajaran umum yang lain yaitu PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Itu untuk kelompok A atau yang umum. Kemudian anak-anak semua, yang berikutnya kelompok B, umum tetapi kelompok B. Ini ada 3 mata pelajaran, ya, yaitu Seni Budaya, Penjas Orkes atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, dan PKWU, Pendidikan Kewirausahaan. Ya, PKW ini nanti bisa mengembangkan bakat kalian, keterampilan kalian dalam menghasilkan produk yang bermanfaat. Bahkan kalau bisa dijual, silakan dijual ya. Harus produktif ya, generasi kalian selagi masih muda harus produktif. Tentu produktif hal-hal yang positif ya. Kemudian selain kelompok B ada kelompok C. Nah, ini untuk peminatan. Kelompok C peminatan bagi kalian yang mengambil jurusan IPA, itu ada 4 pelajaran yang wajib kalian ambil sebagai mata pelajaran khas di MIPA ya. Apa saja? Yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kalau di SMP mungkin kalian IPA itu IPA terpadu ya, tetapi kalau di madrasah aliyah yang setara dengan SMA, kalian akan mempelajari mata pelajaran IPA secara khusus, yaitu biologi, fisika, dan kimia ya. Dan perlu kalian ketahui, di MAN 1 Tenggamus, nah, kita sudah memiliki lab masing-masing. Lab biologi ada, lab fisika ada, lab kimia ada. Insya Allah peralatannya sangat lengkap. Microsoft kita punya, gelas ukur ada, jangka sorong, larutan-larutan kimia kita ada semua di lab ya. Mudah-mudahan kalau sudah disediakan labnya, kalian nanti didampingi dengan gurunya, harus rajin-rajin praktikum di lab ya, baik itu fisika, biologi maupun kimia. Nah, kemudian meskipun kalian mengambil jurusan IPA, tetapi kalian juga akan mendapatkan mata pelajaran lintas minat ya. Ini pilihan. Untuk di MAN 1 Tenggamus, lintas minatnya itu hanya 2 ya. Jadi anak-anakku sekalian yang mata pelajaran jurusan IPA, mata pelajaran lintasnya yaitu lintas minat ekonomi dan geografi ya. Jadi nanti kelas 10 kalian selain mendapat pelajaran IPA juga akan mendapatkan pelajaran IPS yaitu ekonomi dan geografi. Itu untuk struktur kurikulum peminatan IPA. Kemudian yang kedua, mohon perhatiannya didengarkan untuk anak-anak yang jurusan IPS. Ya, struktur kurikulum peminatan IPS. Ini untuk anak-anakku semua yang mengambil jurusan IPS. Sama seperti IPA, ya, terbagi menjadi kelompok A, B, C. Kelompok A umum, jurusan IPS itu sama, akan mendapatkan materi pelajaran PAI, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Kemudian dilanjutkan yang umum, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kemudian kelompok B sama juga, akan mendapatkan pelajaran Seni Budaya, Penjas Orkes, dan PKWU. Kemudian ini bedanya, kelompok C peminatan.
Dikarenakan kalian mengambil jurusan IPS, kalian akan mendapatkan mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ya. Ini sangat penting ya, karena jurusan khas IPS ini wajib kalian ikuti, karena pada ujian nasional itu akan dikeluarkan maupun USBN ya. Kemudian anak-anakku sekalian, meskipun kalian mengambil jurusan IPS, tetapi juga akan belajar mata pelajaran IPA ya. Jadi jatuhnya ke mata pelajaran lintas minat, yaitu kalian akan mendapat mata pelajaran biologi dan kimia. Boleh nggak Pak kita ke lab? Boleh, meskipun kalian IPS, kalian diperbolehkan untuk masuk laboratorium biologi ataupun kimia ya. Jadi itu anak-anakku semua untuk struktur kurikulum baik MIPA maupun IPS. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan siang hari ini Bapak akan langsung menyampaikan materi inti dari kegiatan matsama kita, yaitu metode pembelajaran ya. Jadi metode itu cara, artinya cara kita belajar. Nah, di mana satu tanggamus ini ada apa saja ya. Jadi metode yang digunakan ini nanti disesuaikan dengan materi yang akan kalian peroleh, baik itu mata pelajaran IPA maupun mata pelajaran IPS ya. Jadi nak, di man 1 tanggamus ini agak lumayan banyak. Nanti guru-gurunya akan menyampaikan pembelajaran sesuai dengan metode yang cocok, yang sesuai ya, yang akan digunakan dalam menyampaikan materi. Sebelumnya kita pada beberapa bulan ini sedang mengalami suatu masalah ataupun gejala yang sangat luar biasa dampaknya pada kehidupan kita, yaitu adanya persebaran virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan corona. Tentu gejala COVID tersebut sangat mempengaruhi semua sisi kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Kalian pun merasakan ya, dari tadinya belajar tatap muka ke sekolah, sekarang belajar melalui daring atau dalam jaringan. Itu nanti kita sampaikan ya setelah metode pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku semua, yang pertama metode ceramah. Nah, ini metode ceramah ini adalah metode yang paling awal dan paling tertua ya. Jadi ceramah itu adalah metode pembelajaran dengan menyampaikan informasi secara lisan ya. Secara lisan itu berarti langsung dengan kata-kata. Jadi guru menyampaikan dengan metode ceramah ini melalui suaranya ya, yang langsung disampaikan ke anak-anak atau siswa. Metode ceramah ini akan terdengar membosankan kalau guru tersebut tidak memiliki keterampilan berpidato atau berbicara depan umum. Nah, biasanya di MAN 1 Tanggamus metode ceramah ini akan disampaikan bersamaan atau ada semacam plusnya, metode ceramah plus ya, yaitu ditambah dengan sesi tanya jawab. Ceramah tapi ada sesi tanya jawab ya. Jadi kalau di MAN 1 Tanggamus seperti Ibu Nuriza, Bapak Jamroni, termasuk Bapak sendiri dan guru-guru yang lainnya, itu ceramah plusnya biasanya melemparkan pertanyaan, kemudian supaya semangat dikasih hadiah, baik itu permen, pulpen atau lainnya. Jadi anak-anak semua semangat untuk belajar, bertanyanya giat, aktif, jangan diam saja di sekolah. Nah, itu bisa mempengaruhi penilaian guru juga ya. Jadi metode ceramah yang baik adalah metode ceramah plus, yaitu diselingi dengan tanya jawab. Itu untuk metode ceramah. Kemudian yang kedua, yaitu metode pembelajaran diskusi. Untuk pembelajaran metode diskusi, apa yang harus kalian perhatikan? Nah,
Jadi metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Jadi nak, kalau belajar, kita cari dulu apa masalahnya, materi-materi apa saja yang sulit, kita cari, kita kumpulkan, kita buat semacam rumusan masalah, kemudian kita diskusikan. Ya. Tentu diskusi tersebut harus membentuk kelompok. Yang namanya diskusi bukan satu orang, lebih dari satu. Ya. Jadi yang pertama dibentuk dulu kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Tapi ingat, sebelum kelompok diskusi dibuat, ya, kalian harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya. Jadi nanti guru akan melemparkan suatu materi, kemudian ada masalah atau materi yang dirasa sangat sulit atau sulit, nanti akan dibagi-bagi ke kelompok masalah-masalah tersebut. Barulah nanti kalian diskusikan. Ya. Ingat, diskusi itu mengedepankan musyawarah, jangan ego mempertahankan pendapatnya sendiri, ya, dirembuk. Ya. Jangan sampai kita egois mempertahankan pendapat kita, ya, tidak mendengarkan pendapat orang lain, itu nggak bagus. Itu ya, metode pembelajaran diskusi. Kemudian yang ketiga, metode demonstrasi. Apa sih demonstrasi itu, nak? Ya, demonstrasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara membentuk praktikum, praktek, sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Di awal Bapak telah menyampaikan kita memiliki laboratorium. Ada 3 loh, nak, ya. Lab biologi, lab fisika, lab kimia. Jadi kalau sudah memiliki lab tersebut, alangkah ruginya kalau kita tidak praktikum di lab tersebut. Jadi nanti kalian dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya masuk ke lab praktikum, kemudian silakan kalian menggunakan alat-alat yang ada di lab sesuai dengan materinya. Tapi ingat, nak, hati-hati khususnya lab kimia, karena di lab kimia itu biasanya ada cairan yang berbahaya atau yang boleh dipegang, boleh disentuh atau yang tidak boleh, ya. Jangan sembarangan, ikuti aturan, ya. Dan Bapak minta kalau kalian praktikum di lab, dijaga barang-barang inventaris yang ada di lab, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, ya, karena itu milik kita semua, ya. Karena kalau lab kita bagus, lengkap, maka semakin sempurna kita belajarnya nanti, ya. Jadi itu metode demonstrasi, ya. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran resitasi. Mungkin kalian baru dengar, ya, apa sih resitasi itu, Pak? Nah, apa itu resitasi? Yaitu metode ini mengharuskan kalian, para siswa, membuat suatu resume. Resume itu semacam rangkuman lah, ya. Rangkuman apa? Yaitu rangkuman mengenai materi yang sudah disampaikan oleh guru. Ya, jadi saat ini pembelajaran online, guru menyampaikan materi, kalian baca. Setelah kalian baca, kalian simak, kalian catat, ya. Tetapi resume tersebut dituliskan di dalam kertas dengan menggunakan kata-kata sendiri, ya. Kalian menggunakan kata-kata sendiri, ya. Tetapi tujuannya sama, maksud dan artinya sama dengan materi yang telah diterima, ya. Jadi itu. Jadi resitasi ini fungsinya apa? Melatih kalian belajar menulis, ya. Tentu di antara kalian pasti Bapak yakin ada yang ingin bercita-cita menjadi seorang penulis, ya. Seorang ilmuwan itu biasa menulis ide-idenya di dalam suatu lembaran kertas, ya. Karena kalau ada di otak tidak ditulis itu bisa lupa. Ingat, yang ada di otak kalian, gagasan ide kalian tulislah di lembaran kertas, ya. Itu pembelajaran resitasi. Intinya
meresum atau merangkum, kemudian ditulis dengan kata-kata kalian sendiri. Ya. Itu metode pembelajaran resitasi. Kemudian yang kelima, metode eksperimen. Apa sih eksperimen? Ya, kata kuncinya eksperimen itu dicoba, ya. Ini dulu pernah dilakukan di MAN 1, bukan dulu ya, sering dilakukan di MAN 1 Tanggamus. Jadi metode eksperimen itu dilakukan dengan kegiatan praktikum atau percobaan, ya. Eksperimen itu percobaan, lab, sehingga siswa dapat melihat materi pelajaran secara langsung. Ini kalau fisika, kalau nggak salah pernah Bapak kemarin lihat itu, kakak-kakak kalian, baik yang sudah lulus maupun yang belum, itu membuat roket air, ya, roket air. Itu dibuat pakai pipa, kemudian dipompa, diisi air, kemudian dimasukkan roketnya, diluncurkan. Nah, itu sampai berapa meter itu ya. Semakin jauh berarti semakin bagus alat yang dibuat. Nah, Bapak minta kalian itu seperti itu juga, ya. Ya. Kemudian ada juga alumni MAN 1 Tanggamus kemarin, bahkan ada yang belum lulus juga, membawa piala semacam karya ilmiah remaja lah, ya, KIR, lomba KIR. Jadi kemarin itu kita mendapat juara 3 yang diadakan di Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, ya, tingkat provinsi. Dari sekian puluh peserta kita mendapat juara 3 kalau tidak salah itu, ya. Jadi yang di eksperimen itu cukup kreatif, ya, sehingga membuat juri-juri pada terkesima, ya. Apa itu, Nak? Kemarin mereka membuat bolu dari batang kates, ya, kalau orang Lampung batang gedang, ya, batang gedang. Jadi batang kates diolah, kemudian dibuat bolu. Tentunya bolu tersebut aman untuk dikonsumsi dan banyak mengandung vitamin, ya. Dan itu membuat kita berhasil mendapat juara 3, ya. Ya. Banyak juga untuk kimia, itu guru kimianya kemarin membuat semacam sabun, kemudian es krim, banyak yang dilakukan, ya, eksperimen seperti itu. Kemudian di IPS juga ada IPS eksperimen, ya. Eksperimen misalkan membuat pupuk organik cair, itu boleh, ya, diambil dari rumput-rumput, ya, atau dedaunan yang telah jatuh, kemudian dibuat, dikasih cairan tertentu, kemudian dijadikan pupuk organik cair. Nah, itu bermanfaat, ya, banyak sekali. Itu metode eksperimen. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu metode karya wisata. Karya wisata, ya. Ini cukup penting juga, ya. Jadi apa sih metode karya wisata itu? Metode karya wisata yaitu metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa, ya. Metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari guru. Seperti apa? Ya seperti kegiatan study tour, outbound, belajar di luar kelas. Jadi ingat, Nak, kita atau kalian memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa, ya. Di MAN 1 Tanggamus, Bapak tekankan wajib membuat karya tulis, ya. Sekali lagi, di MAN 1 Tanggamus wajib membuat karya tulis, ya. Kenapa? Karena dengan membuat karya tulis, kalian itu nanti akan terlatih, ya, dalam membuat karya ilmiah, penelitian, dan lain-lain, ya. Jadi kalau dalam karya tulis itu kan ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, kegunaan, kemudian metodenya, kemudian nanti pembahasannya, baru nanti penutup, ya. Termasuk bagaimana cara menulis daftar pustaka, itu nanti dipelajari semua dalam karya tulis, ya. Jadi yang diwajibkan itu membuat karya tulisnya. Karya tulis itu bahannya dari mana? Ya banyak, ya. Jadi ingat, Nak, sumber belajar itu bukan hanya ada di buku, ya. Di lingkungan sekitar kita pun banyak, ya. Contoh kegiatan study tour, ya. Kalian misalkan mau meneliti tentang sejarah manusia purba, ya.
Nah, di Lampung mungkin kalau untuk peninggalan fosil-fosil manusia purba, hewan manusia purba, atau hewan purba itu mungkin tidak ada. Dilakukanlah study tour ke Museum Geologi Bandung. Di sana kalian banyak ya. Bahkan di sana ada batu-batu meteor, kemudian banyak batu bara, batu granit, ya, batu hasil dari kegiatan gunung berapi, kemudian sejarah peradaban manusia, lengkap itu ya, peralatan-peralatan hidup zaman dulu. Itu tidak ada di sekolah kita. Nah, kita study tour ke sana ya. Tapi program study tour ini itu diperuntukkan bagi siswa yang mampu ya, tidak dipaksakan. Tetapi kalau kalian punya niat, semua itu pasti bisa dilaksanakan. Nabung pelan-pelan ya, itu insya Allah ya. Tetapi untuk masa pandemi COVID ini kita tunda dulu karena tidak boleh dilakukan pergi jauh-jauh ya. Kita ikuti anjuran pemerintah. Itu metode karya wisata. Kemudian ini yang sedang digembar-gemborkan atau sedang hot-hotnya viral bukan viral ya. Jadi metode yang paling digunakan yang termasuk memancing pemikiran yang lebih dari siswanya itu metode inquiry discovery. Apa itu? Yaitu merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Ya, sistematis. Jadi sistematis kita artinya berurutan, ya. Jadi berurutan ya. Pengetahuan itu bukan sekedar sekumpulan fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan atau mengkonstruksi. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses fasilitasi kegiatan penemuan atau inquiry agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri. Setelah kalian menemukan materi-materi yang ada di buku atau yang kalian peroleh dari guru, kemudian nanti kalian bisa menemukan sendiri ya, atau keterampilan skillnya ya. Jadi itu metode inquiry discovery, dipahami dulu, ditemukan teori-teorinya, kemudian masalah-masalahnya, kemudian nanti barulah kalian tindak lanjutnya dalam discovery ya, penemuan-penemuan kalian ya. Itu sebenarnya banyak lagi metode pembelajaran, tapi ya cukup 7 itu saja dulu karena semuanya juga sudah mewakili metode pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau model pembelajaran banyak ada problem based learning, ada project based learning, ada number head together, ya, kemudian ada THT dan lain-lain ya, banyak itu model pembelajaran. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjutkan. Tadi sudah ada model pembelajaran sudah Bapak sampaikan. Sekarang ada aplikasi e-learning madrasah. Ini Bapak sampaikan sedikit. Mungkin kalian sudah menerima aplikasinya dan mendownloadnya ya. Akan mendapatkan password dan username ya. Jadi Kementerian Agama ya telah membuat atau mengeluarkan aplikasi e-learning madrasah. Apa sih itu e-learning madrasah? Ya ini platform belajar daring untuk madrasah. Apa sih Pak daring itu? Daring itu dalam jaringan. Kalau bahasa Inggrisnya itu online ya. Daring itu dalam jaringan, bahasa Inggrisnya itu online ya. Untuk madrasah ya. Metode daring kenapa kita lakukan? Karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Pandemi itu wabah penyakit yang telah mendunia ya. Jadi bukan satu negara saja, semua merasakan. Makanya dikatakan pandemi. Kalau di daerah tertentu saja namanya endemi. Jadi COVID-19 ini mempengaruhi kegiatan belajar kita. Jadi kita dilaksanakan oleh daring. Metode e-learning madrasah ini tidak sekedar berisi materi ataupun tugas, tapi terdapat beragam feature yang membantu siswa dan guru dalam kegiatan
belajar mengajar. Fiturnya apa saja? Kalau kalian buka hasil downloadan kalian, itu antara ada kelas online. Ya. Kelas online ini berisi berbagai konten, mulai dari awal proses pembelajaran, pembuatan standar kompetensi, termasuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang RPP ini guru yang buat ya, tapi nanti dilaksanakan oleh kalian, siswa. Kemudian materi pembelajaran, jurnal guru kegiatan guru. Hari ini menyampaikan materi apa, hari ini ada tugas apa, dan seterusnya. Kemudian di e-learning madrasah juga ada pengolahan penilaian harian, ujian berbasis komputer, CBT, ini langsung bisa nilai online ya, hingga pengolahan nilai raport. Termasuk KKM itu ada kriteria ketuntasan minimal kalian ya. Jadi itu e-learning madrasah. Kemudian pesan Bapak, selama belajar secara daring atau online ini, Bapak minta kalian tetap di rumah ya, kalaupun keluar itu kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak saja. Kemudian kalau mau keluar ya tetap menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, menggunakan sabun ya biar mati kumannya. Kemudian ya jaga jarak itu ya, itu yang penting. Itu saja materi dari Bapak karena waktunya terbatas. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bapak harap dengan adanya penyampaian materi ini bisa membuat belajar kalian semakin semangat. Jangan putus asa, jangan bersedih, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar normal kembali, bisa masuk bertatap muka kembali, bisa mengekspresikan bakat kalian langsung ke sekolah ya. Yang jelas semakin baik keadaan kita, maka semakin baik prestasi kita nanti ya. Baiklah, anak-anak sekalian, peserta Mahkamah Mansatu Tanggamus tahun pelajaran 2020-2021. Demikian tadi penyampaian materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi tersebut dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita akhiri, Bapak di sini akan menyampaikan kata-kata mutiara dari imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Tolong disimak. Ilmu adalah alat kebanggaan, maka banggalah kamu dan waspadalah kamu apabila kebanggaan itu hilang. Bangga boleh, tetapi jangan sombong. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Pak Arif atas penyampaian materinya. Untuk peserta sama, jangan lupa untuk resum materi yang telah disampaikan. Saya, Titis Ramadhani selaku moderator, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.